Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Az-Zahra, NIM 43002000185. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Hartiningsih. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Fikih Keseharian Gusmus. Nah, untuk detail bukunya nanti saya akan cantumkan di dalam video. Saya akan menjelaskan spesifikasi dari buku fikih ini. Nah, buku fikih ini terdiri dari 448 halaman yang ditulis langsung oleh Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, yang diedit oleh Ahmad Ma'ruf Asrori, yang disetting dan terletak oleh Khalil Mustamid, penerbitnya dari Khalista Surabaya, bekerja sama dengan komunitas mata air, dicetak pertama pada tanggal 1 April 2005, cetakan kedua dicetak pada tanggal 2 Januari 2006. Di dalam buku ini berisi tanya jawab yang dijawab langsung oleh Gusmus, dan di buku ini memiliki 8 bab. Di antaranya bab pertama ialah menjelaskan tentang akidah, doa dan takdir Allah. Di bab kedua menjelaskan tentang bersuci. Di bab ketiga menjelaskan tentang sholat dan kesempurnaannya. Di bab keempat menjelaskan tentang puasa dan haji. Di bab kelima menjelaskan tentang nikah. Di bab keenam mobilisasi dana dan persoalan ekonomi modern. Di bab ketujuh moralitas dan toleransi umat beragama. Di bab terakhir atau di bab yang ke-8 menjelaskan tentang budaya kontemporer. Langsung saja saya akan menjelaskan di bab pertama yang mengenai akidah, doa dan takdir Allah. Di bab pertama ini ada yang bertanya, alasan apa yang menyebabkan saudara percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, sedangkan yang menyatakan bahwa itu Rasul Allah adalah Muhammad sendiri? Tidak ada orang yang menyaksikan kebenaran keangkatan ini. Gusmus langsung menjawab dengan jawaban, 1000 orang barangkali masih mungkin bersekongkol untuk berbohong, tapi semua orang yang waras pastilah mengatakan mustahil satu generasi ke generasi bersepakat bohong. Itulah sebabnya antara lain hampir semua orang yang mengerti di dunia ini sepakat bahwa kitab suci Al-Quran adalah satu-satunya, setidak-tidaknya termasuk adalah satulah kitab yang paling otentik di dunia. Ia dipercayai jutaan kalau tidak miliaran orang sebagai bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut persaksian sejarah, artinya bukan cerita beberapa ribu orang ke beberapa ribu orang, tapi dari generasi ke generasi dan terdiri dari mukmin maupun bukan mukmin. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, tidak pernah berguru atau mengaji kepada siapapun. Menurut penalaran yang wajar adalah mungkin bin Mukal, orang yang seperti itu bisa berbicara seperti segala yang menjadi kandungan Al-Quran tersebut. Kesimpulan logisnya, apa yang disampaikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari dirinya sendiri, namun benar-benar dari wahyu Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 2, yaitu tentang bersuci. Di bab 2 ini ada yang bertanya mengenai letak niat saat berwudu. Terkadang kan kita sebagai orang awam bingung nih, niat itu taruh di mana ya? Apakah di saat kita awal berwudu, atau ketika saat membasuh tangan atau membasuh muka? Nah, di sini ada yang bertanya, apakah niat wudhu diucapkan ketika kita membasuh kedua telapak tangan atau diucapkan ketika membasuh muka? Apakah sah bila kita wudhu sambil makan atau berbicara? Nah, di sini Gusmus menjawab, yaitu niat itu sebenarnya adalah pekerjaan hati. Kalau mulut kita mengucapkan nawaitu, itu hanyalah sekedar membantu agar hati kita tergerak untuk berniat. Niat atau kerentek tergeraknya hati Anda untuk berwudu bisa Anda lakukan bersamaan dengan saat Anda memulai membasuh muka. Berwudu sambil berbicara menurut ulama fikih hukumnya makruh, tapi berwudu sambil makan, wah, membayangkannya saja saya kok sulit. Nah, berarti intinya ketika kita berwudu, niatnya lebih bagus itu saat ketika ingin membasuh muka.
di bab 3 selanjutnya ialah mengenai sholat dan kesempurnaannya. Di dalam bab sholat dan kesempurnaannya ada yang bertanya mengenai menahan kentut. Kadang sering ya kita menahan kentut atau semisal malas wudhu atau disebabkan oleh apalah. Nah, di sini ada yang bertanya. Saya pernah mendengar bahwa orang yang menahan kentut pada waktu sholat hukumnya makruh. Benarkah demikian? Di sini Gusmus menjawab, sholat itu seperti Anda tahu adalah sebo atau menghadap Allah, maka disyaratkan khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita tidak mengerjakan sholat ketika makan terhidang dan pada saat kita sedang menahan keinginan buang air. Ada hadisnya dalam hal ini, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhul ahbathani, yang artinya tidak sempurna sholat seorang apabila makanan telah dihidangkan atau apabila dia disedak buang air besar atau buang air kecil. Dari sinilah ulama menyatakan makruh mengerjakan sholat dalam keadaan menahan kencing, buang air besar, dan kentut. Namun ketetapan makruh ini apabila waktu sholat masih longgar, sehingga cukup untuk apabila hadas yang ditahan itu dilepas. Berwudu lagi tanpa kehabisan waktu sholat. Jika waktu mendesak atau tidak ada kesempatan lagi karena sholat ditinggal sedikit, maka karena waktu sholat tinggal sedikit, maka justru menahan kentut itu adalah wajib. 4. Ini mengenai puasa dan haji. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang puasa. Ada yang bertanya, pada bulan Ramadan ini saya pernah berwudu di siang hari. Karena sudah terbiasa, maka saya pun berkumur-kumur seperti biasanya. Nah, waktu berkumur ini tanpa saya sadari, ada air yang tertelan. Pertanyaannya, batalkah puasa saya karena tertelan air tersebut? Lalu Gusmus pun menjawab seperti ini. Orang yang lupa makan atau minum pada waktu puasa tidak direken atau dihitung, tidak dianggap batal puasanya. Karenanya orang tersebut tidak wajib mengqadha atau membayar puasa atau membayar kafarah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hadis riwayat Muslim yang berartinya, barang siapa lupa pada saat puasa lalu makan atau minum, hendaklah melanjutkan puasanya. Itu artinya Allah memang berkehendak memberi makan atau minum orang yang lupa tadi. Nah, dirasa hadis tersebut berwudu tertelan air sama dengan ini, kan Anda tidak sengaja menelan air, puasa Anda sah dan tidak batal. Untuk penjelasan yang haji, ada yang bertanya, di dalam masyarakat kita banyak sekali yang naik haji, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali. Itu bagaimana ya Pak? Bukankah kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup? Apakah tidak lebih baik dana yang untuk haji kedua dan seterusnya itu untuk sedekah atau beramal jariah bagi kepentingan umum? Mohon penjelasannya. Mus pun menjawab, seperti kita ketahui bahwa haji itu termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana sholat dan zakat. Setiap orang yang sudah bersyahadat dan mampu wajib melaksanakannya. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Maka bagi siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah berpulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Dan memang fardu sekali dalam seumur hidup. Selanjutnya di bab 6 ini membahas tentang mobilisasi dana dan persoalan ekonomi modern. Nah, di sini membahas tentang zakat mal 2,5%. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya soal agama. Adakah
ayat atau hadis yang menentukan bahwa zakat mal itu harus 2,6%? Tolong jawabannya. Terima kasih. Lalu dijawab oleh Gusmus, ada hadisnya meskipun redaksinya tidak pas berbunyi 2,5 atau dalam kurung tapi rub'ul usyri seperempatnya seperpuluh. Baca misalnya di kitab Subul al-Salam. Ketentuan ini bahkan paling tidak menurut Ibnu Munzir sudah merupakan ijma atau kesepakatan ulama. Di bab 7 kali ini membahas tentang moralitas dan toleransi umat beragama. Nah, di sini ada yang bertanya tentang makna syukur. Makna syukur itu apa sih? Nah, pertanyaannya langsung saja. Kami ingin menanyakan hal yang belum kami mengerti benar-benar, yaitu mengenai surah An-Nisa ayat 147 yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Kami mohon penjelasannya dari Gusmus sehubungan dengan arti tersebut. Di sini Gusmus langsung menjawab dengan jawaban, Anda mengutip arti ayat 147 An-Nisa itu dari tafsir Departemen Agama ya. Kalau dibahasakan dengan yang lebih pop, kira-kira begini, ngapain Allah menyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan beriman? Allah itu maha mensyukuri dan maha tahu. Bersyukur itu berterima kasih, berterima kasih itu menyatakan atau menunjukkan sikap gembira, puas dan ridho atas atau berkenaan dengan datangnya pemberian, nikmat, jasa, atau kebaikan. Orang yang beriman adalah orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhannya. Sebaliknya, orang yang kufur adalah kebalikan dari yang mukmin, adalah orang yang ingkar dan tak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Dan yang terakhir inilah yang pantas dihukum, bukan orang yang mukmin atau bersyukur. Tuhan itu maha tahu dan berterima kasih. Tuhan ridho dan mengganjar hambanya yang berbuat baik, dan Tuhan maha tahu siapa telah membuat baik kepadanya. Oke, di bab terakhir, di bab 8 membahas tentang budaya kontemporer. Nah, di sini ada pertanyaan tentang lelaki memakai cincin emas. Ada yang bertanya, perkenankanlah kami mohon penjelasan sedikit. Saya adalah seorang muslim yang ingin berusaha melaksanakan semua ajaran-ajaran agama dan menghindari larangan-larangannya. Nah, baru-baru ini ada kawan yang menegur saya karena saya memakai cincin emas. Saya merasa tidak enak dan ragu-ragu memakainya. Benarkah demikian, Pak Mus? Lelaki tidak boleh memakai cincin emas. Atas penjelasannya saya sampaikan terima kasih. Lalu Gusmus pun menjawab, pertanyaan Anda bahwa Anda memang seorang muslim yang benar-benar ingin melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa menolong dan membimbing Anda. Memang benar, menurut kesepakatan ulama, lelaki tidak diperkenalkan memakai perhiasan termasuk cincin dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harrama liyasul hariri wad dahabi ala dukuri ummati wa auhillil nisaihim. Artinya, diharamkan penggunaan sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka. Hadis dari Musa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Saudara Sunnati, wong cincin saja kok pakai perak kan cukup baik. Bahkan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memakai cincin perak juga. Biar yang emas dipakai kaum wanita, saya kira lebih pantas. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan tentang buku yang berjudul Fikih Keseharian Gusmus. Bila ada salah kata maupun disengaja atau tidak, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.